Yup, good morning everybody. Ya, kita lanjutin yang alternating current yang kedua. Kemarin soalnya ada 10 atau 12 ya. Sama uraian juga ya. Jawaban kalian bagus-bagus semua sesuai sama kreativitas kalian masing-masing. Oke, langsung kita bahas. Nah, Jadi yang nomor pertama dulu. Ini by the way kalau misalnya kayaknya beda susunannya ya karena udah saya shuffle gitu ya. Ya. Tapi intinya pilihan di situ itu kalian milihnya lebih dari satu, oke. Pertanyaan yang pertama adalah pilih benda yang bersifat resistif. Oke, bersifat resistif itu sebenarnya dia itu nggak punya coil. Gampangnya gitu, meskipun ya nggak gitu juga sih. Tapi gampangnya kayak gitu. Oke, nomor satu itu yang pertama lampu Wolfram. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat secara detail, lampu Wolfram ini juga bentuknya ada yang apa strike gitu ya, apa ya, lonjoran. Ada juga yang bentuknya kayak koil juga lilitan. Sebenarnya itu biar bisa ringkas itu. Sebenarnya si Wolfram ini butuh kawat yang agak panjang, tapi karena lampunya kecil jadinya dibuat kayak koil gitu ya. Oke, ini bendanya resistif. Apakah dia ada induktifnya? Ya jelas ada, cuman nggak terlalu besar ya. Oke. Kemudian ada water heater, ya itu juga resistif. Setrika juga resistif. Penanak nasi juga resistif. Oke. Kalau kalian ada yang jawab kulkas, no ya, karena kulkas ini menggunakan penggerak dari motor. Itu yang kulkas yang biasa kita pakai, termasuk AC juga karena menggunakan kompresor ya. Kecuali kalian menggunakan kulkas yang bentuknya pakainya adalah thermoelectric gitu. Thermoelectric device, kulkas yang biasa ada di mobil, kulkas portable, itu dia bisa bisa dianggap resistif ya, karena dia itu buatnya tidak pakai coil, tapi pakainya adalah semikonduktor, pakai silikon. Kayak mesin cuci juga pakai motor, bor listrik jelas dia pakai motor listrik. Oke, good. Selanjutnya gimana dengan beban induktif ya? Soal yang kedua, beban induktif berarti kita cari yang sesuatu yang punya coil. Blender jelas ya. Kemudian solder listrik itu kalau misalnya kalian belah emang bentuknya ada coilnya, tapi itu induktansinya kecil banget kalau dibanding sama resistansinya. Oke. Jadi solder listrik sebenarnya resistif. Dan juga yang menggunakan solder listrik tapi yang dia itu bahannya pakai induksi, itu juga ada ya, induksi yang portable gitu. Oke. Sealer kemasan plastik itu juga resistif, water heater tadi resistif, kipas angin itu induktif, pompa air induktif, mesin cuci induktif. Oke, good. Ini kebanyakan udah bener semua. Yes. Oke. Next. Nomor 3. Nomor 3, pada frekuensi berapakah reaktansi suatu induktor itu 20 mH sama dengan 15,7 ohm. Ini sebenarnya artinya ketika frekuensinya itu berubah, itu dia itu punya reaktansi yang berubah juga gitu, kayak hambatannya bisa kalian variasikan sesuai dengan frekuensinya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oh ya, ini tuh kita mempelajari yang nomor 3 ini, bendanya ada di motor kalian. Kalau misalnya motor kalian udah motor yang terbaru, sepeda motor terbaru dan juga mobil terbaru, menggunakan sensornya itu adalah sensor pakainya induktif gitu. Jadi dia nggak pakai efek apa itu ya, pakai piringan aluminium kayak meteran listrik PLN itu enggak, tapi udah pakainya adalah induktif, dikasih frekuensi tertentu gitu. Yes. Pada frekuensi berapakah? Berarti kita pakainya XL kan? XL sama dengan omega L. Oke. Karena omeganya itu nggak punya, kita pakainya 2PF. So, XL sama dengan 2PFL. Oke. Yang kita cari adalah F-nya, kita bisa pindah si 2P sama L-nya itu, pindah ke kiri. Atau F-nya yang pindah kiri, XL-nya yang pindah kanan juga it's okay. F sama dengan XL dibagi sama 2PL. Gitu ya, kita masukin. XL-nya kita ada di sana 15,7 dibagi sama 2. Ini Pi-nya saya ganti dengan 3,14. L-nya 20 mH, berarti 20 kali 10 pangkat min 3. Good. 15,7 dan 3,14 ini kita bisa coret curut-curut 1 dan 5. Oke. And 5 sama 20 juga bisa 1 dan 4. Oke.
10 pangkat min 3 kalau ke atas jadinya 1000. So, ini sama dengan 1000 dibagi 8, 125 Hz. Oke, gitu ya. Sambil lanjut ke nomor selanjutnya. Ini practical. Saya punya benda ini. Ini adalah kapasitor kipas angin. Dan saya ingin coba colokkan kedua kabelnya langsung ke colokan PLN. Yang terjadi kira-kira gimana? Oke. Aktivitas ini sebenarnya kalau misal kalian memang mau beli benda itu kalian beli di toko elektronik sama penjualnya, ditesnya seperti itu ya. Itu cara ngetesnya seperti itu. Apakah kualitasnya bagus apa tidak gitu. Ketika dicolokkan sama penjualnya langsung ke colokan PLN, pluk gitu ya. Ya mungkin sedikit ketakutan kalau misalnya kalian belum pernah, pluk gitu ya. Kemungkinan yang terjadi mungkin meledak atau bakar gitu ya. Tapi it's safe ya, nggak apa-apa. Biasa aja, dia mengonsumsi sedikit listrik karena impedansinya agak besar. Kalau misalnya kalian mau cobain untuk mengukur berapa impedansinya, ini cari aja X-nya, X sama dengan 1 omega C. Itu udah dikasih tahu, C-nya 1,5 mikrofarad and F-nya frekuensi PLN 50 Hz gitu ya. Nanti kira-kira kalau dihitung itu sekitar 10 miliampere gitu ya. Artinya kalau kita hitung wattnya sekitar 20 watt gitu. Setelah dicolokin, nothing. Kalian cuma dapetin bunga api kalau misalnya cobain dikonsletkan dan it's safe. Nggak ada apa-apa ya. Oke, berarti jawabannya di situ adalah nggak apa-apa, biasa aja gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya ini punya rating tegangannya itu bukan 400 gitu. Ini kan kebetulan kan buat kipas angin, jadi ya ratingnya harus lebih besar dari 220 volt. Kalau bisa malah lebih besar dari 311 volt yang kemarin VPIC-nya PLN ya kan. Ini punya 400 volt. Safe ya kan. Kecuali kan punya kapasitor yang punya tegangan ratingnya itu 35 volt. Yes. Instantly blow out. Ya, langsung meledak. Ya. Good. Lanjutin ya. Nah ini juga nggak ngitung sebenarnya. Ketika kalian itu menyolokkan sebuah setrika 330 watt itu di rumah pada jaringan PLN, itu artinya kan menggunakan beban resistif karena kalian udah ngerjain nomor 1 jawabannya betul dan cost fee-nya itu adalah 1 ya. Kira-kira sekitar 1, maybe 0,98, 0,99 karena nggak sempurna ya. Tapi bisa kita tulis cost fee-nya sama dengan 1. Oke, jawabannya betul semua sih yang ini ya. Oke, good. Lanjutannya. Yang ini ngitung ya. Arus sinusoidal dengan nilai maksimum 10 ampere mengalir melalui sebuah resistor 5 ohm. Tentukan daya rata-rata yang didisipasikan pada resistor. Oke. Daya rata-rata ini kita bisa menganggap sebagai daya aktifnya ya. Karena ini resistif ya. Resistif tadi kan nggak pakai cos V ya. Daya semu, daya aktif, daya rata-rata itu buat yang resistif sama. Nggak usah pakai cos V ya. Cuman P sama dengan VI gitu aja. So, ya kita tuliskan P sama dengan VI. P-nya ada nggak ya? V bisa kalian pakai I kali, R juga bisa. Atau langsung aja kalian pakai I kuadrat R. It's okay. I-nya I efektif ya. I efektif. Sama dengan I efektifnya adalah, oh look at that. Ini pakainya nilai maksimum. Jadi kita cari I efektifnya dulu ya. I efektif itu sama dengan I maksimum dibagi sama akar 2. Yes. Karena mau pakai 0,707 juga boleh ya. Nanti dapat aproksimasinya. I maksimalnya kita punya 10 dibagi sama akar 2. Terus biarin aja, nggak usah rasional ya. Kita masukin, kenapa nggak saya kali akar 2 per akar 2? Karena nanti juga akan dikuadrat di sebelah bawahnya. Di sini kita tulis 10 per akar 2 square times 5. Oke, 5. 10 kuadrat 100. Akar 2 kuadrat 2 kali 5. 5 bagi 2, 2,5. 2,5 kali 100, 250. Satuannya watt. Oke. Nah gitu. Oke. Udah sekali. Kita akan lanjutin yang rangkaian yang lebih sedikit rumit ya. Ini rangkaiannya adalah rangkaian RC. Nanti ada yang RC, RL, RLC, yes. Ya ini RC.
Apa yang kita cari ini? Yang kita cari adalah faktor daya, power factor, cos V ya. Rangkaian RC terdiri dari R 30 ohm, C-nya 10 mikrofarad dipasang pada tegangan AC 200 volt, 2500 radian per second. Ini berarti omeganya. Berapa faktor dayanya? PF-nya, power factor-nya. Kalian bisa cari pakai yang kemarin cara kita pakai reverse engineering itu, ya. Yang pertama sesuai sama pertanyaannya dulu nih. PF-nya berapa, power factor-nya sama dengan cos V. Kalian boleh tulis cos V-nya juga boleh. Sama dengan R per Z ya. Masukin aja yang punya tuh ya. R-nya punya 30, oke. Z-nya punya nggak? No. Nggak kan? Jadi kita cari Z dong, oke. Ini biarin titik-titik aja, nanti kita akan isi. Z-nya seperti yang udah kalian tahu, pakainya adalah R kuadrat ditambah sama XL min XC kuadrat. Masukin aja ya. Masukin akar 30 kuadrat ditambah XL-nya punya nggak sih? Oh, nggak ada XL-nya, nggak ada kan, L-nya nggak ada, 0. XC-nya ada nggak? Wah, kita cari XC ya. Belah sini nih ya. XC sama dengan 1 omega C. Omeganya ada, oke, sama dengan 1 per 2500 dikali C-nya 10 kali 10 pangkat min 6, oke, sama dengan, nah ini ya, 0 nya 3 ini ya, sama 6 ini, jadinya kan 10 pangkat min 3 ya. Kalian bisa tulis ini kan 10 pangkat min 3 nya itu kan naik, alias jadinya adalah 1000. 1000 dibagi sama 25 sama dengan 40. 40 nya kita masukin ke sini. Min 40 kuadrat sama 40 kuadrat kan sama. Kalian punya Pitagoras 3, 4, satunya berapa tuh? 5. Jadi kalau 30 kuadrat, 40 kuadrat, satunya lagi berapa tuh? 50 ya. Udah gitu ya. 50-nya ini siapa nih? Z. So, Z-nya kita masukin ke titik-titik yang udah ada di atas sana. 50. Serut-serut 3 bagi 5, 0,6. Good. Ya, itu ya, simple. Kita akan lanjutin lagi. Yang ini RL. RL, yes. Nanti cara mengerjainya sama kayak yang ini, cuman nanti XC-nya diganti XL. Ya kan? Karena yang dicari apa nih? Cos V. Power factor juga sama ya. So, kita tulis PF sama dengan cos V sama dengan R per Z sama dengan R yang punya. Good, 20. Z. No, nggak punya. Nanti ya. Kita cari Z-nya dulu karena kita butuh Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Oke, R-nya punya. Gelas punya 20. Oke. Ditambah sama XL-nya. Nanti ada XL-nya. XC-nya? Tidak ada XC-nya, berarti min 0. Titik-titik ya. Oke. Kita cari dulu XC. XL, yes. XL sama dengan omega L. Omeganya 500 ya. L-nya 30 mili Mili itu 10 pangkat min 3 alias 1000 ya. Tuh, yes. Nah, gitu. Ya. Cerut 5 kali 3 15, masukin plung 15 ya. 20 15 itu sama-sama kelipatan 5 ya. Oke, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20. Ini satunya 5 kali 5 25, oke. Tuh, 25-nya, Z-nya 25, kita masukin ke sini 25. Oke. 20 bagi 25, 4 per 5. 4 bagi 5, 0,8. Gitu kan ya? Mirip kan ya sama kayak yang nomor sebelumnya ya? Bedanya ini XL, kalau yang ini XC. Kalau misalkan nggak nemuin XL-nya, alias maksudnya di situ nggak ada L-nya, berarti XL-nya 0. Kalau nggak ada C-nya, berarti XC-nya 0. Just like that. Ya. Lanjut ke ini ya. Kalau yang ini sebenarnya pertanyaan ada 3. Kemarin sekarang juga ada 3. Saya bikin sebuah grid itu ya. Grid choice. Berapa nilai daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Oke. Ya, di situ kalian juga kayak belajar trigonometri juga karena ini kalau misalnya cosnya 0,8 itu berarti sinnya berapa gitu. Nah,
Kalau di fisika sebenarnya 0,8 itu ya temennya 0,6. Ya kan sudutnya kan enggak 37 ya 53 kan gitu ya. Oke. Sesuai sama pertanyaannya dulu ya. Yes. Daya semu. Oke. Daya semu. Daya semu itu kita pakainya P sama dengan V kali I. Punya V? Punya 200. Punya I? Oh punya 2. Wah udah kan 400. Satuannya apa nih? VA ya, volt ampere. Good. Terus yang kedua ada daya aktif. Oke. Yes. Yang ini bedanya P-nya VI cos V. 200 kali 2 cos V-nya faktor dayanya 0,8. Berapa? 320. Satuannya adalah watt. Ya, oke. Terus satu lagi itu ada daya reaktif. Oke, daya reaktif P sama dengan PI sin V sama dengan 200 kali 2. Kalau cos V-nya 0,8, tadi sin V-nya adalah 0,6. 240 VAR. Yes. Oke. Gitu ya. Next. Wow. Apa yang cari nih? Daya aktif. Cuman yang ini RLC-nya ada semua. Berarti kalau kita lihat di sana XL-nya cari, XL-nya juga cari, Z-nya cari. Yes. Oke. Daya aktif sesuai dengan pertanyaannya, P sama dengan VI cos V. V-nya punya 26. I-nya punya? No, nggak punya. Cos V? Nggak punya ya. Oke. Cari I-nya dulu. I-nya adalah I efektif. Ya. I efektif caranya, ini V-nya juga V efektif ya, atau VRMS ya. Good. Sama dengan V efektif bagi Z. V efektifnya punya? Punya. Z-nya? Nggak punya. Oke, ya nanti aja ya. Cari Z. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah sama XL min XC kuadrat. R-nya punya? 12 ya. Good. Ditambah sama XL? No. XC? Nggak ada ya. Oke, nanti kita isi. Berarti kita cari XL sama XC. Oke, ini kayaknya ketutupan ya. Nah, gitu ya. XL sama XC nih. Oke. XL sama dengan omega L. Tadi kita ngintip dulu nih omega L. Omeganya 200, L-nya 0,75. 0,075 kalian bisa tulis 75 per 1000. Cerut, cerut. Tuh. 2 kali 75, 150 bagi 10. Berapa tuh? 15 ya. XC sama dengan 1 omega C sama dengan 1 per omeganya 200. C-nya berapa tadi? 500 mikro. 510 pangkat min 6 ya, sama dengan 10 pangkat min 6 ke atas jadi 1.000.000. 10 pangkat 6 ya. 2 kali 5 10, 10 ratus 100. 10 ratus 100 kan nolnya 5. 10 tuh. Oke. Ya. Ini sama ini dimasukin ke sana. XL min XC. 15 kurangi 10. Berapa tuh? 5. Ya, 12, 5. Jawabannya 13 ohm. Oke. Sebelah sini udah tuh. Naik ke atas. Z-nya punya nggak? Punya. Masukin lagi ke atas. Ya. Masukin ke atas. 13. 26 bagi 13. 2. Tuh. Iya, pengen udah ketemu. 2. Tuh. Ya. Cos V apa nih? R per Z. Yes, R per Z. R-nya punya enggak? 12. Z-nya 13. Tuh. Cara siapa nih? Nih 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 12, JKT48. 48 ya jawabannya ini. Tuh. Ya, gitu.
Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian itu lihat di buku pembahasan, misal kalian punya buku UTBK, terus saya yakin bentuknya nggak kayak gini ya. Yang ditulis biasanya yang dari sini. Jadi dari bawah sini, 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 sini. Tuh. Tapi yang saya tulis di sini adalah sesuai dengan pertanyaannya. Ya, kita tulis sesuai pertanyaannya, kita butuhnya apa. Nah itu, sebenarnya kesulitan selama ini sih, kalau fisika pas dulu saya SMA juga gitu. Apa sih yang harus saya tulis di soal ini gitu. Saya tuh punya soal gini tuh, aku tuh nulis apa sih, harusnya tulis apa gitu kan. Pertama aku harus nulis apa sih di soal ini tuh. Udah diketahui gitu. Dulu di pas SMA kalau saya itu sama guru fisika saya, yang penting udah ditulis diketahui itu udah dikasih nilai. Ya kalian juga gitu. Kalau kalian udah nulis diketahuinya, saya kasih nilai. Tapi kalau urean ya, kalau urean ganda kan saya nggak tahu itu udah dikasih tahu, udah ditulis diketahuinya apa belum ya. Oke. Setelah diketahui biasanya ditulisnya ini. Oke. Tapi saya izinkan kalian untuk bisa nulisnya reverse engineering kayak gini. Yes. Oke. Ya itu. Nah ini, yang ini uraian, ini adalah soal kreativitas terukur ya. Ada sebuah genset, nanti hari ini kalian ke Semansa kalian lihat genset yang ada di bawah sana itu ya. Ini gensetnya itu adalah genset 3 fasa yang di Semansa TMG itu. Dan spesifikasinya itu adalah powernya itu 40 kW dengan outputnya 50 kV ampere dengan Cosby-nya 0,8 seperti gambar itu ya. Yang kalian ceritakan di sini adalah tentang daya aktif atau daya yang lain. Yang daya yang lain itu kan yang dua yang lain itu kan daya semu sama daya reaktif, yes. Berapa frekuensinya, berapa omeganya, faktor daya, kenapa output dan powernya itu beda angka gitu ya. Terus apakah rumus dayanya sesuai dengan yang kamu pelajari selama ini gitu ya. Jadi misalnya kamu memasang beberapa AC nih, itu gensetnya kalian pinjem tuh. Terus kalian masang AC kekuatan 1 PK, 1 PK itu sekitar 250-an watt gitu ya. Tapi anggap aja efisiensi AC-nya agak jelek, jadi kalian ambil aja itu 800 watt 1 PK-nya, jadi kamu bisa pasang berapa banyak sih AC-nya, nah gitu ya. Oke, yang pertama kalian tinggal lihat dari gambarnya, di sana powernya itu 40 kW, itu adalah daya aktif sebenarnya. Outputnya yang 50 kV ampere sesuai dengan satuannya, itu adalah daya semu. Oke, cos V-nya itu adalah power factor atau faktor daya 0,8. Dari 3 angka ini, kalau si output dikali sama cos V, itu jawabannya 50 kali 0,8, 40. Ya. Ini banyak yang udah tahu di jawabannya itu ya. Oke, terus sebelahnya cos V itu ya, yang di cos V ini 0,8. Sebelahnya ini ada 50 Hz, itu adalah frekuensi. Ya, frekuensinya 50 Hz. Biar sesuai dengan frekuensi PLN-nya Indonesia gitu. Ini kalau misalnya dilihat di osiloskop juga bentuk gelombangnya udah sinusoidal bagus ya, pure sine wave. Kalian bisa cari omeganya pakainya 2πf. P-nya adalah 2pi kali 50 atau 100 pi. Oke, 100 pi radian per second. Oke. Belakangnya lagi itu ada belakangnya lagi itu ada RPM 1500 RPM. Itu sebenarnya nggak kalian ceritakan juga nggak masalah. Ini adalah kecepatan putarannya mesin gitu ya. Idealnya adalah 1500 RPM. Meskipun diesel ini tuh punya auto voltage regulation AVR ya, tapi tidak selalu 1500 itu, tergantung bebannya. Ketika tiba-tiba bebannya itu naik, nanti dia RPM-nya akan turun sendiri, AVR-nya akan mendetek dengan sensor tachometernya, dia akan naikkan lagi gasnya. Jadi kayak kalian naik motor, terus gimana caranya biar kecepatan aku tuh, kecepatan di speedometer tuh 60 km per jam terus. Padahal jalannya ada yang naik, ada yang turun, karena harus ngerem, karena depannya ada mobil, gitu. Jadi nggak steady 1500, tapi it's okay kalau misalnya kalian mau nulis itu RPM-nya 1500. Good. Di sini ada sesuatu yang memang hidden ya, sesuai kreativitas kalian adalah ketika kalian nyobain ngukur outputnya, kalian ngitung dari volt dan ampernya 400 kali 72,1 jawabannya nggak sesuai sama rating di spesifikasi itu. Why gitu ya? Karena yang kemarin kita pelajari itu adalah listrik satu fase. Kalau misalnya kalian ngitungnya pakai listrik yang
3 fase, kalian tinggal kali dengan akar 3 aja ya. Kita cobain hitung ya. V sama dengan ini yang daya aktif ya. VI cos V dikali akar 3. Ini karena 3 fase. Kalau misal satu fase yang kemarin, nggak usah kali akar 3. V-nya adalah 400, I-nya itu 72,1, cos V-nya 0,8, akar 3 ini kita pakai kalkulator mungkin. Ini saya pakai kalkulator ya. Akar 3 1,73 ya. Oke. 1,73 ini kita kalikan dengan 0,8 dikalikan dengan 72,1 kali sama 400. Jawabannya adalah 39961 ya, sekitar 40.000 watt. So, kalau misalnya kalian hitung, jawabannya 40 kilowatt. Oke, kalau tanpa cos V berarti kan dapatnya adalah 50 kilovolt ampere. Ya, kayak gitu ya. Oke. Soal yang selanjutnya itu tentang apakah kita tuh perlu menggunakan penghemat listrik PLN yang isinya itu adalah kapasitor. Jawabannya nggak perlu. Karena PLN tidak mengukur daya reaktif. Ya, kecuali kalian punya pabrik dan punya motor-motor yang besar gitu ya. Dan kalian punya langganan listrik PLN yang khusus untuk industri, PLN akan menghitung daya reaktifnya. Dan it's okay kalian pakai itu. Atau kalian punya bengkel, itu juga bisa dipakai, tapi bukan untuk penghemat listrik, tapi sebagai soft start. Soft start itu biar ketika kalian langsung pakai, misalkan pakainya adalah mesin las, tapi mesin las yang old style yang masih gede banget gitu ya. Gede banget, yang berat banget isinya, trafo gede banget. Itu ketika kalian pertama kali nyalain, itu arusnya langsung besar banget, jadi bisa nge-trip si MCB ya, bisa jeglek gitu lah gampangnya, bisa jeglek. Padahal sebenarnya ketika dia dipakai, steady-nya itu nggak terlalu banyak ya. Ketika pertama kali itu langsung ngambil arus banyak banget. Nah, caranya adalah bikin soft start-nya. Soft start-nya salah satunya menggunakan kapasitor itu. Gitu ya, karena dia akan mempunyai impedansi, menambah impedansi dari di coilnya itu ya. Termasuk juga kalau misalkan punya bor yang ukurannya agak besar gitu, misalnya beli yang merek Bosch dan dia punya daya 500 watt atau bahkan 1000 watt gitu, padahal di rumah kalian pakainya 900 watt gitu, kita kalian nyobain set gitu, mati lah gitu ya, matilah listriknya, trip, padahal di spesifikasi cuma 600 watt misal gitu ya, why gitu ya, karena arus pertamanya itu inrush current-nya itu gede banget gitu, langsung peak besar, makanya pakai soft start. Nah, that's all for me today ya. Selamat belajar kembali dan tetap semangat sampai di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.